Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, mungkin kita nanti nggak lama ya. Ini agak cepat saya mungkin ngajarnya nih. Ini posisi saya lagi di Semarang ya. Tapi insya Allah tidak masalah, ini bisa sambil online saja ya. Tapi nanti pada intinya kita lanjutkan kecerdasan buatan kita sesuai di pertemuan di awal. Kita setelah UTS pembahasannya menyangkut neural, deep learning, dan ini ya, neural, deep learning, dan NLP ya. NLP, Natural Language Processing. Harapan saya bisa untuk neural network dan deep learning mudah-mudahan bisa 2-3 pertemuan Anda termasuk sudah belajar sama pengkodingannya, jadi codingnya sekalian, dan NLP-nya mungkin 1-2 pertemuan. Nah, nanti saya kira Anda untuk project-nya sudah bisa nyicil ya. Project-nya mungkin yang hari ini cukup banyak contoh-contoh di internet yang berbasis neural dan deep learning ya. Yang terbaru dari neural itu adalah deep learning. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit konsepnya dan mungkin nanti Anda sudah bisa nyari-nyari sendiri. Untuk yang neural dan deep learning kita mungkin nanti fokus yang sekarang lagi tren ya, menggunakan yang Keras ya. Nanti ada library Keras dan juga yang CNN, Convolutional Neural Network. Jadi rasanya itu sudah bisa untuk kalau Anda butuh untuk mengerjakan skripsi, itu juga sudah bisa dipakai untuk mengerjakan skripsi. Nanti tinggal topiknya diganti-ganti saja, objeknya ya, yang dijadikan area risetnya. Termasuk untuk yang mau ngambil PKM ya, nanti bisa PKM KC biasanya anak-anak. Itu juga bisa banyak topik-topik neural atau deep learning ya. Nah, mungkin ini saya share dulu untuk ada gambaran supaya apa yang kita pelajari. Sebentar, ini kok nggak ada mengikutkan suara ya. Saya coba dulu. Sebentar, tadi materinya sudah saya share di grup ya. Saya belum sempat ngerevisi lagi ini di luar dari waktu saya ngasih workshop atau pelatihan di Poltek di PENS ya. Jadi intinya untuk setelah UTS kita akan coba selesaikan materi neural network, dan yang terbaru pengembangan dari neural network adalah deep learning ya. Jadi nanti kita coba pelajari bagaimana konsepnya dan juga bagaimana kita menerapkannya di pemrograman Python ya. Nah, mungkin ini yang banyak digunakan riset sekarang karena sudah banyak, kalau Anda cari di internet, resource yang menunjukkan betapa para peneliti ini banyak memanfaatkan dari neural. Sekarang kan era 2021 ini, sejak tahun 40-an ini neural kan sudah ada ya. Nanti ada sebelum Indonesia merdeka ya. Tapi kenapa sampai sekarang masih dipelajari? Ini karena memang ini salah satu algoritma yang cukup handal yang biasa digunakan untuk klasifikasi atau pengenalan pola ya. Mungkin Anda bisa ngecek di Science Direct ya. Di Science Direct kata kuncinya Artificial Neural Network, nanti juga akan banyak sekali, termasuk di Directory Open Access. Anda bisa temui juga untuk yang tahun 2021 nanti akan muncul sangat banyak sekali. Jadi saya kira ini Anda bisa cek sendiri. Nah, mungkin untuk yang di dunia nyata, ini sekarang juga sudah banyak dijumpai pemanfaatan apakah itu dalam bentuk robot ya, yang di dalam otaknya menggunakan neural atau deep learning ini ya. Ya salah satunya ya, dia bisa mengenali jalan, mengenali supaya tidak tabrakan ya, ada objek di depan. Salah satunya mungkin nanti saya coba contohkan yang robot GoFood barangkali ya.
ya robot yang bisa untuk ngantar makanan. Ini mungkin Anda bisa cari juga di internet, contohnya seperti ini. Nah ini saya nggak tahu di tempat Anda keluar nggak suaranya ya. Ini salah satu contoh robot yang cukup menarik. Jadi dia dari penjual bisa berdasarkan order pembeli, nanti bisa ngantar apakah itu makanan dan lain-lain ya, yang dibeli oleh customer. Ini Anda bisa lihat di sini contohnya. Di tempat Anda suaranya keluar enggak ya? Gimana? Keluar, Pak. Keluar ya? Oke. Iya, Pak. Nah ini contohnya, jadi ini cukup menarik. Ini sebenarnya anak-anak juga bisa mengembangkan ini. Mahasiswa informatika kan sudah biasa ada komunitas robot. Nah mungkin bisa coba dikembangkan ke arah sini. Jadi ini dia kalau ada penghalang dia bisa menghindari. Dan dia tadi yang dia akan ngantar makanan katakanlah begitu ya. Dia bisa mencari pembelinya berdasarkan order. Bahkan ketika ketemu jalan raya, ini lampu merah pun dia tidak nerjang, dia akan berhenti menunggu sampai lampu hijau ya. Nah, dia bisa jalan lagi seperti ini. Ini dikasih bendera biar lebih kelihatan oleh orang lain, tidak diganggu. Nah, ini ada penghalang, dia bisa melewatinya, tidak nabrak ya. Dia bisa sampai ke tujuan ya. Nah ini coba bayangkan kalau ini mungkin di Indonesia atau di Surabaya bisa begini kan bagus ya. Ya asal nggak diganggu anak-anak kecil ya. Atau diambil orang. Nah ini dia bisa ngantar sampai tujuan seperti ini. Nah ini kan sudah sampai ke tujuan dengan selamat robotnya. Nah ini sudah nyata sekarang dan dia sudah diterapkan di lapangan terutama di Amerika ya. Oke, itu contohnya. Jadi yang kita pelajari ini, Anda bisa cari-cari di internet yang lain. Untuk yang nanonet ini sudah memanfaatkan drone ya. Ini linknya bisa Anda klik. Ini akan menuju ke web yang memanfaatkan drone untuk object recognition ya, atau pengenalan objek. Nah ini tapi di sini bisa nggak diklik? Agak ini ya. Atau Anda ini sendiri. Ini saya klik nggak ada respon. Ini harusnya ke sini ya. Atau kalau Anda cari di Google, kata kuncinya adalah nanonet tadi itu. Ini harusnya ada nanonet begini, mungkin pakai drone gitu ya. Nanonet spasi drone spasi object recognition ya. Nah ini juga akan muncul di internet. Nah di sini ada nanonet. Anda tinggal cari-cari yang object detection, machine learning API dan lain-lain. Tapi yang alamat tadi lebih tepatnya nanonet drone ya, object recognition. Saya coba. Nah ini misalnya ini yang tadi kalau Anda ketik pakai kata kunci nanonet drone object recognition, maka keluar seperti ini. Ini harusnya ada contoh ininya ya, tapi kenapa ini nggak muncul? Ini di tempat Anda muncul? Ini di saya. Ini harusnya ada yang muncul hasil ini ya, hasil pembacaan drone dan ada objek yang bergerak yang selalu bisa diikuti ya. Oke, nggak apa-apa ya, nanti Anda cek sendiri saja. Ini ada alamatnya ya. Ini kalau Anda yang suka robotik atau drone, Anda bisa belajar memanfaatkan seperti itu untuk dunia nyata ya. Ini kalau hanya untuk sekedar untuk skripsi kan sudah lewat ya. Ini sudah kualitinya sudah lebih tinggi. Jadi saya kira Anda kalau nanti saatnya skripsi Anda tidak perlu bingung ya di topik. Salah satunya bisa pakai neural, aplikasinya bisa di mana-mana. Bisa ya kalau pakai hardware, bisa pakai microcontroller, robot, atau drone dan lain-lain. Raspberry ya. Nah oke, ini neural yang kita pelajari ini sebenarnya sudah lama banget ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini 43 ini sudah ada. Indonesia kan merdeka 45, ya 43 ini sudah ada neural. Dan kenapa Pak sampai sekarang masih diteliti, ya, artinya masih dikembangkan terus, ya karena aplikasinya masih terus adaptif dia sifatnya dan terus dikembangkan dari sisi komputasi dan prosesnya ya. Nih ini sampai kemudian dia sudah agak jenuh dan tahun 99 ketika itu lahir deep learning ya. Atau orang ngeklaim di deep learning ini muncul di tahun 99 ini ya, nggak terlalu lama tuh.
Ini ketika sudah ditemukan mulai GPU, TPU, dan lain yang bisa memproses dia kecepatannya lebih dari 1000 kali ya. Jadi kalau Anda mau coding cepat bisa pakai TPU atau GPU. Mungkin sudah pernah saya tunjukkan ya. Kalau Anda mau ngerunning Python langsung dari cloud-nya Google ya. Ini cuman saya bukan promo Google. Tapi Anda bisa cari di Google Collaboration ya. Colab ya. Google Colab. Ya, Anda cari di Google Colab. Google Colab ya. Jadi kata kuncinya Google Collaboration. Nanti Anda ketikkan di situ akan muncul Colab Research Google ya. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini Anda bisa coding langsung lewat cloud ya. Bisa coding langsung lewat cloud. Nih, nah di sini di era sekarang Anda bisa langsung coding di sini. Dan di sini kelebihannya dia ada, saya tempatnya di mana saya agak lupa. Itu ada notebook ya, notebook setting ya. Nah di sini ya. Jadi di notebook setting ini, di sini ada pilihan. Nah ini bisa Anda kerjakan apa prosesnya itu bisa pakai GPU atau TPU ya. GPU Graphical Processing Unit atau TensorFlow Processing Unit ya. GPU ya, ini yang terutama yang GPU. Jadi ini butuh hardware sendiri untuk grafik. Nah ini kalau realnya kan kalau kita beli sendiri, server kita kalau dilengkapi GPU kan cukup mahal. Nah ini kita bisa pinjam atau memanfaatkan ya, yang sudah di-share oleh Google ini, itu pakai GPU ini. Jadi Anda bisa ngoding seperti biasa, seperti ngoding ini, cuman ini Anda setting di GPU misalnya ya. Nah, ini di setting di GPU, dia disimpan. Nanti Anda bisa coding bikin baru, coding seperti biasa di apa? Ini kan Anda jalankan di sini, dia sudah langsung jalan. Kalau mau bikin coding ya, atau new notebook ini juga bisa. Jadi artinya Anda bikin coding bisa langsung di cloud dan prosesornya bisa menggunakan GPU tadi. Nah ini tadi alamatnya di Colab Research Google ya. Nah ini Anda kan bisa ngoding langsung di sini kan. Nah, jadi Anda bisa ngoding langsung di sini. Anda bisa langsung ngoding di sini dan seterusnya. Tentunya ini semakin kompleks. Ini kalau sedikit rasanya sepertinya agak lambat, tapi ini sebenarnya ini sudah pakai GPU dan TPU tadi. Nah ini kan sudah running. Kalau kita mungkin codingnya sedikit, nggak masalah. Tapi begitu Anda proses grafik yang cukup besar, Anda mengumpulkan data pakai drone, kemudian data itu misalnya Anda harus kepadatan lalu lintas yang ngambil dari kamera-kamera di jalan-jalan itu kan datanya cukup banyak. Nah, Anda prosesnya tentunya akan sangat lama kalau pakai laptop. Nah, ini ada salah satu teman mahasiswa yang pernah ke saya, Pak ada caranya cepat Pak untuk memproses grafik. Dia waktu itu punya, saya lupa ininya ya, topik skripsinya, tapi dia pernah bilang sehari dia proses cuma 25% sekitar ya. Nanti kalau komputernya dia harus running terus-menerus, nah, kira-kira butuh berapa hari? 2 harinya kan 25%, nah tentunya dia butuh 8 hari ya, hampir semingguan ya baru selesai. Nah akhirnya saya sarankan codingnya langsung ditaruh di cloud, harus pakai akun Gmail, kemudian codingnya running langsung di cloud, nah dia bisa mempercepat proses. Nah, akhirnya dia ke saya lagi menghadap, Pak terima kasih atas sarannya, kerjaan saya yang kemarin sudah bisa selesai dan bisa sehari sudah langsung selesai, nggak sampai sehari bahkan ya. Nah itu salah satu keuntungannya kalau ngoding menggunakan GPU ya atau TPU. Nah ini kenapa tadi di sini dengan perkembangan adanya GPU atau TPU ini akhirnya perkembangan deep learning yang tadinya neural itu bisa lahir kembali dan lebih semangat kembali untuk dilakukan penelitian ya. Ini jadi kenapa neural tadi itu sekarang bermetamorfosis menjadi deep learning ini. Ini ya. Jadi bagaimana Pak caranya kalau kita pakai GPU tapi di lokal? Wah ini Anda kalau mau beli ya mahal ya. Ada GPU sendiri ya untuk bisa kita running dan komputernya bisa lebih mahal dari laptop kita ya.
Atau solusi lainnya kalau cari laptop atau komputer yang grafiknya eksternal ya, itu minimal lebih cepat lah. Nah, ini adalah salah satu penunjang perkembangan neural yang sekarang menjadi deep learning ini ya. Oke, kenapa konsep ini masih terus berkembang? Karena secara apa ya? Ini logikanya, secara logikanya ini memang mengikuti logika cara manusia berpikir dan ini berdasarkan sel-sel saraf di otak kita, bagaimana merespon dari luar menggunakan sensor dendrit ini dan seterusnya untuk dihubungkan di masing-masing sel ya. Jadi antar sel ini nanti dia bisa menghubungkan untuk saling berasosiasi sehingga bisa mendapatkan sebuah informasi yang diolah menjadi sebuah keputusan ya. Nah, dari sel ke sel ini dan jaringan-jaringannya ini bisa ditirukan ya, dibuatlah node-node seperti ini, di mana node-node ini nanti bisa ngambil data dari luar seperti ini, dan untuk asosiasi dan bagaimana peranan masing-masing diberi bobot ya. Nah, ini diboboti ada WWW, ini adalah bobotnya, dan inputnya adalah XX dan seterusnya ini. Nah, setelah pengalian dengan bobot, kemudian dijumlahkan, ditambahkan bias, dimasukkan sebuah fungsi. Nah, fungsinya ini disebut fungsi aktivasi, jadilah keluaran dari node ya. Ada yang ini, mungkin ada yang, ada yang WA bukan ya? Oh, mungkin tadi ada pesan masuk. Oke, jadi ini tiruannya. Jadi tiruan dari sel saraf otak kita ini ditirukan dengan sistem node ini ya, jaringan sel saraf otak kita ini ya, dibuat tiruannya semacam ini. Nah, dengan cara seperti inilah banyak node tadi bisa dibuat tiruan bagaimana memproses input yang masuk ke sel-sel saraf tadi melalui serabut-serabut sarafnya ini ya, atau jaringan-jaringannya. Oke, inilah mungkin konsep yang sudah umum untuk neural ya, yang akan terus dipakai meskipun sudah jadi deep learning sekarang. Ini tinggal dibaca saja yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk fungsi aktivasi untuk menghasilkan keluaran dari node atau sel tadi, ini bisa banyak bentuknya. Ada yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti, bukan seperti ya bentuknya linear ini, fungsi linear seperti ini. Atau bentuknya tangan hiperbolik dan sigmoid begini, ini yang sigmoid dan yang tangan hiperbolik ya, atau relu. Nah, ini relu ini banyak dipakai juga seperti ini. Oke, kita langsung saja belajar neural yang paling sering dipakai sampai sekarang yang multi layer ya. Ini yang single layer, apa yang hidden single ya, yang cuma satu hiddennya, atau yang multi yang seperti ini ya. Ini yang sering digunakan, sehingga kalau kurang tinggal ditambahkan hidden-hiddennya saja seperti ini ya. Nah, ini secara umum untuk multi layer perceptron di neural ini yang sering dipakai orang. Nanti untuk yang bentuk seperti ini di pertemuan yang selanjutnya saja ya. Nanti kita bisa langsung menggunakan pada saat codingnya, kita nanti bisa memanfaatkan salah satunya library Keras ya, yang dikembangkan oleh Google ya. Oke, ini untuk konsepnya ya. Ini kenapa ini? Sebentar, ini kok ada masalah mungkin. Nah, sekarang bagaimana dia tadi itu, kita akan pakai cara yang paling sering digunakan orang ya. Bagaimana neural bisa belajar untuk mengenali objek yang dia ingin klasifikasikan atau akan dia recognition atau akan dia kenali ya. Nah, ini setidaknya di proses belajar ini ada 2 tahap maju dan mundur yang sudah sangat terkenal ya. Ini untuk proses pelatihan terutama yang supervised saja ya. Yang agak mudah kita terapkan adalah yang supervised dibanding yang unsupervised. Yang unsupervised nanti Anda belajar sendiri, mungkin ada secara lengkap di konsep-konsep yang mungkin Anda bisa cari. Kita coba yang fokus supaya intinya nanti adalah Anda bisa mempraktekkan ya. Inginnya Anda bisa mempraktekkan dan digunakan untuk berbagai macam permasalahan yang Anda ingin selesaikan. Nah, kita coba fokus yang supervised saja, yang supervised learning, dan cara proses belajarnya ada 2, maju dan mundur, forward pass dan backward pass. Untuk yang forward, dia tinggal mengalihkan dari yang tadi,
di setiap node-nya tadi ya, di setiap node-nya tadi menggunakan fungsi aktivasi dan seterusnya sampai di layer output-nya ya. Dan kemudian nanti setelah di keluaran baru proses mundur pakai backward. Nah ini nanti ada istilah belajar di neural pada proses pelatihannya itu ya. Dan yang disebut belajar di neural itu adalah update bobot tadi. Nah, kan tadi di gambar tadi, ini di gambar ini kan ada bobot-bobot ini ya. Yang disebut bobot itu adalah penyesuaian bobot-bobot ini sampai pas. Pada saat dia maju kan misalnya di sini keluarannya digunakan untuk mengenali objek. Nah objeknya kan sudah diketahui dulu. Misalnya digunakan untuk menirukan gerbang logika. 000 lah misalnya harus 0. Nah ternyata tidak 0. Nah ini kan harus dikoreksi. 010 misalnya, 011 misalnya. Nah bagaimana supaya 1? Nah ini misalnya keluarannya fungsi aktivasi tidak 1 dibandingkan ada error. Nah errornya ini kita akan coba koreksi dengan cara mengoreksi bobot-bobot ini ya. Nah cara ngoreksi bobot-bobotnya ini ada beberapa proses di dalam proses belajarnya neural ya. Prosesnya ini tadi yang disebut learning ini ya. Nah salah satu intinya proses di bobot itu seperti ini pada intinya ya. Untuk mendapatkan bobot yang baru itu adalah bobot yang lama ditambah koreksi bobot ya. Ini delta ini adalah koreksinya lah ya. Untuk gampangnya delta ini adalah koreksinya. Termasuk bias tadi kan di gambar ada, di gambar, nah ini. Nah di gambar itu di sini tidak kelihatan ya. Mestinya ya salah satu adalah bias. Jadi yang disebut bias itu kalau inputnya adalah 1 ya. Jadi sehingga bobotnya adalah 1 ya. Bobotnya adalah 1 ya. Nah, sedangkan kalau yang lain tidak mesti inputnya 1 ya. Jadi bias adalah yang seperti bobot tapi inputnya 1. Nah, gitu. Nah ini untuk yang tadi dia bisa caranya bias yang baru adalah bias yang sebelumnya ditambah koreksi bias. Nah kurang lebih seperti itu. Dan proses-prosesnya nanti ada bisa konvergen ini adalah bagaimana dia semakin kecil errornya ya. Nah di sini kan prosesnya tadi, ini tadi digambarkan lagi seperti ini. Ini bobot-bobotnya ini adalah X1 di sini, ini X1-nya hilang ya, ada di atas ya, ini X1, X2, dan sampai Xn ini adalah inputnya, W ini adalah bobotnya, nah ini adalah biasnya itu ya. Ini adalah biasnya ya. Nah ini semua dikalikan masing-masing, kemudian ditambahkan dengan bias, baru dimasukkan fungsi aktivasi, jadilah keluarannya mau pakai sigmoid, relu, dan sebagainya tadi yang di awal. Nah ini aturan cara ngoreksi errornya tadi. Jadi pada saat error nggak sesuai untuk ngoreksi supaya bobotnya dapat bobot yang terbaru. Nah ini bobotnya kan tadi ada koreksinya. Cara ngoreksinya dengan cara menurunkan dari selisihnya antara yang diinginkan dan targetnya ini ya, errornya. Ditambah laju pembelajarannya gamma. Dan seterusnya ini dimasukkan ke rumus. Nah ini rumus-rumusnya tinggal dihubung-hubungkan sehingga nanti dapatlah delta W. Salah satunya bisa pakai aturan delta dan sebagainya. Oke, yang terkenal yang lagi proses mengoreksi bobot tadi bisa memanfaatkan algoritma propagasi mundur balik, propagasi balik atau mundur ya. Ini prosesnya adalah seperti ini. Ini nggak kelihatan keluarannya ya. Jadi proses maju ini adalah input-inputnya ini dikalikan bobot masing-masing terus ke depan sampai ke hidden layer dan seterusnya sampai output layer. Nah pada saat dikeluaran kan dibandingkan dengan target ya, nanti target dikurangi oleh ini ya, atau keluaran dikurangi target dan seterusnya dapat error dikoreksi mundur pakai backpro ke sini lagi ke depan dapatlah keluaran yang baru ya, pakai bobot yang baru, keluaran yang baru dan seterusnya diulang-ulang sampai bobotnya konvergen, errornya konvergen ya, errornya mendekati 0. Oke, kira-kira ini sudah umum di backpro dan ini cara ngitungnya. Anda bisa belajar di sini. Di sini proses-proses koreksi bobot dari yang paling luar. Di sini yang kuncinya di sini. T ini adalah targetnya, Y tadi keluaran sigmoid misalnya, keluaran dari neuralnya itu tadi Y. Nah ini di proses ini ya, ini disebut error ya, selisih atau error. Ini kita kuadratkan ya, kemudian dikalikan setengah. Ini adalah yang paling luar di output layer ya.
Nah, ini yang kita koreksi-koreksi terus ke depan menggunakan ini, aturan turunan error kali learning rate, dan seterusnya dapatlah delta W ya. Proses ke depan sampai diulang-ulang sampai ini prosesnya seperti ini. Nah ini, jadi proses mundurnya. Yang ke atas ini adalah proses majunya ya. Ini perkalian input, semua dikalikan bobotnya terus sampai dapat di luar dibandingkan dengan target dapat error. Nah ini errornya kita koreksi pakai backpro ini yang mundurnya kembali. Nah itu kira-kira cara kerjanya. Nah kira-kira apa manfaatnya? Kita belajar dari neural. Yang paling umum sering dipakai adalah neural dipakai untuk klasifikasi ya. Nah, bayangkan kalau kita mengklasifikasi seperti ini, klasifikasi itu kan mengkelompokkan apakah ini mana yang bintang, mana yang bulan. Kita bisa saja nggak pakai neural ya, kita pakai persamaan garis misalnya. Nah, ini kan juga sudah selesai. Dengan garis ini, persamaan garis linear ini Anda bisa mengklasifikasi mana yang bulan, mana yang bintang. Caranya gimana? Nah, yang lebih kecil dari persamaan ini, nah persamaan ini lebih kecil dari 0 berarti yang di bawah ya. Untuk yang satunya, yang di atas 0, ya ini adalah bulan. Yang di bawah 0 adalah bintang. Ya ini, untuk kasus yang sederhana ini, Anda bisa hanya dengan menggunakan persamaan ini ya, itu Anda bisa menyelesaikan klasifikasi yang sederhana ini ya. Nah, nanti di tiruannya ini bisa ditirukan, persamaan ini bisa ditirukan oleh neural ya. Duanya ini nanti ibarat bobotnya tadi, X1 adalah input yang pertama, X2 ini input yang kedua, nah minus 6-nya ini adalah biasnya ya. Ini kalau di neural. Nah, jadi neural nanti bisa kita gunakan untuk menirukan klasifikasi yang sederhana ini. Nah, ini ya, ini yang tadi ya. Ini W-nya dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga nanti kalau dimasukkan sismoid ketemu plus itu berarti bulan, kalau ketemu minus 1 adalah bintang. Nah, itu ya. Nah, terus apa yang terjadi jika Anda salah narik garis, berarti persamaannya nggak benar ya. Persamaannya salah, kalau di neural berarti bobotnya yang salah kan. Nah, ini harusnya tadi 2 dan 3, ini 2, ini bobot pertamanya 2, bobot keduanya 3. Kalau Anda salah, ini kan berarti akhirnya menghasilkan klasifikasi yang salah ya. Garisnya tidak tepat sehingga ada yang ikut klasifikasi yang sebelahnya. Harusnya bintang, ini masih kecampur dengan bulan dan sebagainya ya. Nah ini efeknya kalau salah di bobot di neural juga seperti itu ya. Nah, akhirnya butuh yang disebut learning tadi, belajar dengan cara mencari-carikan bobot yang sesuai. Ini kan bobotnya tadi harus dicarikan yang sesuai. Itu yang disebut proses belajar di neural ya. Aturannya yang tadi itu ya. Ini bagaimana tujuannya adalah mengganti W yang terbaiknya ya. Sehingga waktu saat keluarannya dia bisa tepat ya. Oke, itu kira-kira manfaat belajar neural. Anda bisa menggantikan klasifikasi tadi dengan neural. Nah, sekarang kalau dibuat lebih ekstrim sedikit, jadi ini bentuknya seperti ini, tentunya Anda tidak cukup kalau hanya menggunakan satu garis saja ya. Ini karena kalau Anda pakai satu garis, dia tidak tepat ya. Jadi masih ada yang tidak ikut klasifikasi kelompoknya. Nah, ini Anda akhirnya membutuhkan berapa? Nah, paling tidak ada 3 garis seperti ini. Nah, dengan garis 3 seperti ini, berarti Anda butuh 3 node di neural. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadi, yang di dalam ini nanti kita butuh, ada 3 garis ini artinya 3 output, dan 3 output itu dikeluarkan oleh Y1, 2, dan 3 ini di neural ya. Jadi Anda bisa membuat tiruan yang klasifikasi ini dengan, sebentar ini ada temannya. Jadi Anda bisa menirukan neural untuk klasifikasi tadi dengan 3 node ini toh. Nah, ini adalah Y1, 2, 3 ini menggantikan 3 persamaan garis ini ya. Ini bentuk tiruan dari neuralnya. Dan tentunya ini dengan cara seperti ini Anda sudah bisa menyelesaikan problem klasifikasi tadi ya. Ini. Oke, kira-kira ini manfaat Anda belajar neural tadi ya. Nah, ini approximation function, jadi manfaatnya Anda belajar neural ya. Ini
secara umum bisa memang dipakai di mana-mana, terutama untuk secara umum bisa digunakan untuk menggantikan persamaan regresi itu tadi. Ya, ini garis-garis ini, nah ini persamaan ini kan semacam persamaan regresi saja ini. Persamaan dari garis-garis tadi ya. Ini kan persamaan garis toh. Nah ini persamaan garis-garis ini Anda bisa gantikan dengan neural yang sederhana ini. Termasuk kalau Anda butuh banyak tadi ini untuk 3 ini kan sebenarnya Anda menggunakan persamaan garis atau regresi linear ya. Nah ini sehingga secara umum Anda bisa menggunakan yang butuh linear regresi ya, itu Anda bisa memanfaatkan neural ya. Dan seterusnya termasuk untuk estimasi, perkiraan, dan surat prediksi dan sebagainya ya. Atau kombinasi dengan fasi nanti jadi neurofasi juga bisa. Nah ini contohnya, jadi kalau Anda punya data-data seperti ini kan kalau Anda dekati pakai persamaan linear, ya ini adalah bentuknya regresi linear seperti ini. Nah bentuk fungsinya kan seperti ini. Nah Y sama dengan AX plus B ya toh. Nah A-nya ini kan nanti bisa jadi bobotnya neural tadi, X-nya ini adalah inputnya, B-nya adalah bias, ya kan. Nah jadi neural bisa menggantikan regresi seperti ini. Nah sehingga kalau dibuat bentuknya seperti ini ya. Ini adalah neural dengan satu sel, inputnya adalah X, biasnya ini satu ini. Pokoknya inputnya satu ini, B ini bobot, bias itu kalau seperti bobot tapi inputnya satu ya. A-nya adalah bobotnya, bobot yang lain ya, untuk menghasilkan Y output. Nah, dengan satu node dari neural, Anda sudah bisa membuat semacam ini ya, regresi linear ini. Artinya apa? Ini kan bisa digunakan untuk prediksi juga toh. Jadi untuk titik-titik di sini Anda bisa memprediksi dengan cara menarik garis ini terus sampai ke atas ya. Nah, ini salah satu manfaatnya kalau Anda belajar neural ya. Aplikasinya tentunya sangat banyak sekali, dikontrol juga cukup banyak. Anda nanti kalau belajar PID misalnya, proses tuningnya salah satunya bisa pakai neural ya. Saya nggak tahu nanti itu harusnya ada di mata kuliah yang lain, tapi aplikasi dikontrol saya kira cukup menarik kalau Anda menggunakan neural untuk proses ininya, tuning ya salah satunya ya. Termasuk di estimasi dan forecasting atau untuk prediksi, ini juga cukup banyak penggunaannya, termasuk di bisnis, manajemen, data mining, dan sebagainya, terutama untuk problem-problem optimasi. Ya. Nah ini kira-kira untuk belajar neuralnya dan pengembangannya terbaru menggunakan deep learning, nanti Anda bisa coba-coba cari sendiri resource-nya di internet yang memanfaatkan ini salah satunya. Saya kasih contoh di sebentar. Jadi kata kuncinya kan di neural, jadi nanti kita cuma akan fokus di codingnya. Bentar ya, nanti ini kan kalau Anda mau ke kampus, ini sekarang di kampus dosen-dosen sudah mulai aktif per 1 November kemarin ya. Jadi di kampus ini sudah mulai banyak orang, jadi sudah ramai. Kalau mahasiswa ini ke kampus, Anda bisa ke perpustakaan ya. Saya sudah naruh 2 buku di perpustakaan yang pemrograman, judulnya pemrograman deep learning dengan Python ya. Anda bisa cari di perpus ada. Jadi ini judulnya seperti ini. Pemrograman deep learning dengan Python ini di perpus ada bukunya. Ini kebetulan buku saya sama Pak Budi ya. Jadi nanti Anda bisa ini di bukunya gambarnya seperti ini. Nanti Anda bisa cari, ini nggak bisa dilebarin ya. Ini tertutup iklan ini. Ini bukunya pemrograman deep learning dengan Python ya. Pemrograman deep learning dengan Python Anda bisa cari di perpus. Kalau Anda sudah mulai ke kampus, Anda sudah bisa baca-baca langsung di perpus ya. Di sini nanti inti pembahasan kita juga ngambil dari buku ini. Ada 2 yang ingin saya ini agak lambat ya. Ini. Jadi di buku ini ada langsung sebenarnya di sini ada belajar mulai basic dari TensorFlow ya.
Nah, TensorFlow-nya juga ada. Lah, kita mungkin bisa langsung yang pakai Keras ini ya. Jadi nanti kita fokusnya dua, mungkin ini yang akan datang saja. Jadi waktu kita belajar coding neural dan deep learning, kita akan fokus deep learning dengan Keras ya. Kata kuncinya deep learning using Keras. Yang kedua adalah menggunakan CNN ya, Convolutional Neural Network ya. Mana ini? Ini yang Kerasnya. Ya, oh yang convolutional ada di atasnya malah ya. Yang menggunakan convolutional neural network. Ini yang convolutional neural network ya. Cuman nggak bisa saya copy ya. Ya, jadi intinya kita akan pelajari dua, yang using Keras dan deep learning yang menggunakan struktur CNN dengan struktur CNN namanya ya. Kita akan coba fokus dua ini saja. Jadi nanti Anda boleh cari di perpustakaan bagaimana cara mengcoding deep learning ya, neural terutama yang deep learning dengan Keras. Ya, ini Keras salah satu library yang terkenal di internet punyanya Google. Dan yang kedua ada struktur yang agak sedikit berbeda dari yang saya jelaskan hari ini. Nanti kalau yang CNN karena memanfaatkan ada matrik konvolusi ya, nanti yang digabung juga sih sebenarnya di luarannya mirip yang tadi. Tapi ada bedanya sedikit di secara arsitekturnya. Nanti kita jelaskan mungkin di yang akan datang saja. Ini mungkin bisa dibalik-balik sih. Jadi ini terserah bisa yang ini dulu atau yang Keras dulu. Kalau di buku saya CNN dulu ya. Di buku saya ini CNN dulu karena dia melanjutkan dengan TensorFlow. Oh ya, TensorFlow dulu, dari TensorFlow dipakai untuk belajar CNN, baru terakhirnya pakai Keras. Nah, ini. Oke, jadi Anda bisa cari buku ini. Ini bukunya ini sudah ada di perpustakaan. Ini saya taruh kemarin, Anda bisa baca sendiri di kampus. Di kampus Anda sudah mulai bisa secara bertahap mulai ke kampus kalau nggak ada kalau ada kegiatan di kampus yang anak-anak di lab juga sudah mulai banyak ya untuk belajar. Mungkin tentunya harus izin orang tua karena mungkin kita masih masa transisi ini ya. Tapi saya kira kalau Anda mau belajar langsung pakai buku ini ada, kalau mau nyari di internet juga ada. Di buku ini juga ada yang sekarang sudah ada di Togamas dan lain-lain ya. Judulnya itu tadi. Ini saya pinginnya nanti kita belajar dua ini, tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang saja. Tapi kalau Anda mau belajar sendiri, di kata kuncinya adalah deep learning using CNN ya. Using CNN salah satunya. Nah, di sini convolutional neural with deep learning ya. Ini ada, nanti Anda cari, di situ ada step by step using Python ya. Itu ya, deep learning using CNN dengan Python. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Jadi untuk yang akan datang saja kita akan coba codingnya. Sementara Anda cari-cari dulu. Kalau mau baca di perpus juga sudah ada bukunya. Kalau Anda cari di internet juga sudah cukup banyak resource-nya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk neural dan deep learning yang sudah cukup terkenal ini ya. Anda sudah bisa nyicil untuk proyeknya, nanti bisa belajar deep learning ini. Mungkin di 2 pertemuan yang akan datang kita langsung praktek pakai Python ya. Yang CNN dulu saya kira kalau sesuai urutan tadi ya. Itu ada TensorFlow-nya, kemudian CNN, dan kemudian pakai Keras. Ada yang mau ditanyakan? Seputar neural, deep learning, dan pemrogramannya. Pemrogramannya pakai Python, Anda cari di internet juga cukup banyak. Terutama yang ini tadi, yang ini pakai kata kunci yang CNN ya. Deep learning using CNN gitu saja saya kira juga ada. Nah ini convolutional network CNN with deep learning ini Anda bisa coba dulu nanti untuk dijalankan di Jupyter Python Jupyter Notebook Anda ya. Oh bukan yang ini, ada yang step by step.
CNN, Anda cari sendiri deh ya, cukup banyak kok. Using image classification, using CNN, dan satunya pakai deep learning ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti kita ketemu yang akan datang untuk coding ya. Untuk codingnya disiapkan dulu, dipelajari, nanti biar pertemuan yang akan datang biar lebih cepat pahamnya dan bisa langsung dipraktekkan Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan Anda bisa melanjutkan untuk surfing sendiri di internet untuk mencari contoh-contoh neural dan deep learning terutama yang memanfaatkan pemrograman Python Jupyter Notebook ya. Saya kira terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya.